Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Manda yang ber-NPM 2019-21531. Kali ini saya mendapatkan tugas individu dari mata kuliah Akhlak dan Etika, pertemuan ke-12. Pengertian akhlak. Akhlak adalah budi pekerti atau kelakuan tingkah laku seseorang dalam kehidupan sehari-hari, di mana akhlak tersebut melekat dalam diri seseorang yang mendorong mereka bertindak atau berbuat sesuatu tanpa paksaan. Kata akhlak telah disebutkan dalam surat Syad 46 berikut ini. Inna aksalnahum bikholisatin ziqradar, yang artinya sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Quran Surat Syad 46. Kata akhlak secara bahasa Arab al-khuluq, yang artinya sebagai perangak, tabiat, budi pekerti, dan sifat seseorang. Jadi akhlak seseorang diartikan sebagai budi pekerti yang dimiliki oleh seseorang terkait dengan sifat-sifat yang ada pada dirinya. Kata akhlak menurut istilah, khususnya dalam Islam, diartikan sebagai sifat atau perangai seorang yang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Telah disebutkan sebelumnya pengertian akhlak tentang, dan sebagai umat muslim kita tahu bahwa akhlak memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Adapun macam-macam akhlak, yang pertama itu ada akhlak terpuji, akhlak mahmudah. Akhlak terpuji atau akhlak mahmudah yaitu golongan akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Akhlak tercela atau akhlak ulul mazmumah yaitu golongan akhlak atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Akhlak mazmumah ini harus dijauhi karena dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Keutamaan akhlak antara lain berat timbangannya di akhirat. Seseorang yang memiliki akhlak terpuji disebut dalam hadis bahwa ia akan memiliki timbangan yang berat kelak di hari akhirat atau kiamat, di mana semua amal manusia akan ditimbang. Jaminan mendapatkan rumah di surga. Memiliki akhlak yang mulia sangat penting bagi seorang muslim, dan keutamaan memiliki akhlak mulia sangatlah besar. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah menjamin seseorang sebuah rumah di surga apabila ia memiliki akhlak yang mulia. Penjelasan dari adab dan etika. Belajar dalam Islam selain memiliki beberapa keutamaan dalam menuntut ilmu, dalam Islam juga diajarkan bagaimana adab seseorang saat menuntut ilmu, agar ilmu yang sedang ia pelajari dapat membawa banyak berkah bagi kehidupan. Ilmu adalah kunci segala kebaikan dan pengetahuan. Ilmu merupakan sarana untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan pada kita. Tak sempurna keimanan dan tak sempurna pula amal kecuali dengan ilmu. Setiap umat muslim harus memiliki akhlak yang terpuji untuk mencerminkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak terpuji juga harus digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam belajar. Adab belajar dalam Islam yaitu pertama, saat kita hendak menuntut ilmu, niat utama kita itu harus karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu syari yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga pada hari kiamat. H.R. Ahmad selalu berdoa dalam menuntut ilmu. Hendaknya kita selalu berdoa agar diberi kemudahan dalam menyerap ilmu dan mengamalkannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qul la rabba zidni ilma, dan katakanlah ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tuntutlah ilmu seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan.
hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu satu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan yang kedua orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. HR Al-Baihaqi, dan dia menyimak, salah satu adab dalam menuntut ilmu yang banyak ditinggalkan adalah diam ketika guru atau ustadz menjelaskan. Jangan berbicara atau bahkan mengobrol hal yang sama sekali tidak penting, bahkan tidak berhubungan dengan pelajaran yang disampaikan. Ketika pentingnya beragama dalam Islam, pentingnya agama dalam kehidupan manusia, karena agama menjadi sumber moral atau agama mengajarkan iman kepada Tuhan dan kehidupan akhirat. Melalui perintah dan larangan dalam agama, Nabi Muhammad SAW mengatakan, sebaik-baiknya agama adalah bahwa kamu mencintai orang lain sebagaimana kamu mencintai diri sendiri, dan apa yang kamu rasakan sakit untuk dirimu sendiri, yakinlah bahwa itu juga sakit bagi orang lain. Kemudian tidaklah dikatakan orang beriman sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Hadis Muslim dan Ibnu Majah. Yang kedua itu ada berbangsa dalam Islam. Semua memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa kecuali, baik muslim, non-muslim, penduduk asli atau pendatang atau lainnya. Akhlak berbangsa adalah patuh kepada pemimpin, meskipun pemimpin itu adalah seorang budak buruk rupa. Masyarakat wajib menaatinya selama apa yang diperintahkan adalah kebaikan. Etika moral itu mendasari tingkah laku yang mendorong tercapainya kemaslahatan umat Islam, meletakkan etika sebagai pangkal dari segala sumber keilmuan. Karenanya dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, bebas, dan rahasia harus dibenahi sistem bernegara kita ini. Pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Musyawarah berarti mengatakan atau mengajukan sesuatu. Kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik. Sejalan dengan makna dasarnya, musyawarah merupakan kegiatan perundingan dengan cara bertukar pendapat dari berbagai pihak untuk kemudian diputuskan untuk diambil yang terbaik demi kesepakatan bersama. Dalam Islam, musyawarah adalah suatu amalan yang mulia dan penting sehingga para peserta musyawarah memperhatikan etika dan sikap bermusyawarah kepada Tuhan yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Musyawarah adalah salah satu cara untuk mencapai demokrasi. Mengapa perlu diadakan demokrasi dan melakukan musyawarah? Demokrasi dan musyawarah perlu dilakukan dan diadakan guna untuk menghindari konflik karena adanya perbedaan pendapat baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan rumah tangga dalam Islam. Cukup sekian yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau kalimat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.